Ceritakan hari ini apa? Ya, hari ini sebenarnya ini bukan opening ya, karena udah lama sebenarnya. Open house. Jadi karena tempatnya semuanya udah jadi, sudah rampung, sesuai dengan apa yang kita mau, sudah ada semuanya, baru kita berani rilis sebenarnya. Jadi dari kemarin-kemarin belum kita bersilaturahmi bersama teman-teman dan semua masyarakat karena ada beberapa hal yang masih kita rapikan ininya, dan sekarang ini setelah ini kita sudah bisa beroperasi lebih bagus lagi karena kita ada jasa layanan drive-thru-nya. Drive-thru ini yang kami buat untuk mempermudahkan dan kita ini untuk datang ke sebuah maksudnya ke rumah sakit atau kemana, ada yang kita takut karena tapi kan ada orang yang maunya swabnya dari mobil aja, jadi ya mempermudah mereka juga. Apa yang ditawarkan yang baru dari Smart Lab ingin hari ini? Smart Lab ini kita seperti tadi juga sudah bercerita ya, bahwa kita sudah beroperasi dan saat ini kita juga mendukung baik dari pemerintah maupun dari swasta, dan bertepatan dengan open house ini kami juga ada Smart Hub, Smart Network, dan Smart Community. Smart Hub itu ada beberapa partnership kita yang akan membuka cabang baik drive-thru maupun juga layanan seperti klinik, dan itu akan buka di Jabodetabek dan kita sedang persiapkan di luar kota. Tadi ada beberapa partnership kita dari Grup Warna-Warni dan juga dari Krishna, oleh-oleh Bali, dan ada beberapa dari PT ASR juga. Kemudian kita Smart Network itu adalah beberapa klinik yang bekerja sama dengan kita yang mengirimkan regennya untuk kita proses di sini, dan Smart Community yang baru tadi Pak Bambang Susatyo juga sudah sampaikan bahwa ini akan ikut bersama kita. Smart Community itu adalah kita mengajak komunitas untuk sadar terhadap tracing mandiri, yang seperti Ruben juga tadi katakan bahwa kesadaran itulah yang menjaga kita dari COVID-19, karena saat ini kan seperti Bapak Bambang Susatyo tadi sampaikan bahwa vaksin belum selesai ya Ben, baru 800.000, masih lama banget nih kayaknya. Jadi yang menjaga kita adalah kesadaran diri kita. Bersama dengan komunitas kita harapkan nanti juga Ruben juga menggandeng teman-teman semuanya, kita sama-sama ingin membuat masyarakat untuk sadar terhadap tracing. Maka itulah harganya akan kita buat affordable ya Ruben ya. Seperti tadi kita bicarakan bahwa PCR akan di 600.000 dan kemudian di 125 untuk antigen. Dan itu nanti akan kita berikan yang lebih spesial lagi buat teman-teman komunitas, karena kita harapkan mereka akan lebih rajin lagi dan lebih loyal lagi untuk membantu pemerintah dalam memutus rantai COVID-19. Gitu Ruben ya. Andil Koben dengan MOP sendiri nanti di Smart Lab seperti apa, boleh dijelaskan? Andil Koben dengan MOP di Smart Lab sendiri. Ya, untuk mempromosikan bagaimana Smart Lab ini untuk masyarakat lebih luas lagi secara medianya ya. Jadi sehingga tidak bisa hanya berbicara doang, tapi kan kita harus mempromosikan dari sisi pelayanannya. Kenapa Smart Lab bagus? Kenapa Smart Lab bagus? Kenapa Smart Lab ini? Jadi kita jelaskan di situ. Dan ya adalah beberapa titik yang saya sudah lakukan swab gitu. Jadi ya akhirnya keindahan ini ya juga karena sekarang kayak swab jadi kebiasaan ya, jadi satu keharusan, apalagi kalau kita bekerja di burik di kanan di tendean swab, colok lagi, daerah kebun jeruk minta hasil lagi, colok lagi gitu. Jadi kayaknya udah menjadi satu keharusan untuk kita memastikan kondisi kita tidak terkena atau kita tidak menularkan ke orang lain. Itu yang paling penting. Makanya dari MOP sendiri mudah-mudahan pesan yang disampaikan dari Smart Lab dan MOP ini bisa sampai ke semua penjuru, untuk semua yang menyaksikan. Seberapa sering selama ini, seminggu berapa kali untuk dicolok sendiri Koben? Aduh, udah sering banget deh. Udah sering banget deh. Udah nggak berani, udah nggak bisa nego kalau swab ya. Jadi kalau ada orang yang mau ketemu atau itu tapi dia nggak mau swab, saya lebih nggak berani karena kan swab antigen itu udah minimal banget ya, untuk bisa memastikan lah. Kan udah divaksin juga, tapi tetap divaksin, tapi tes swab segala macam tetap jalan nantinya seperti apa? Iyalah, walaupun divaksin kan nggak berarti kita nggak pakai masker, tetap harus pakai masker. Walaupun divaksin juga tetap harus swab gitu ya. Vaksin kan memang itu yang dianjurkan ya gitu. Jadi ya ada yang masih takut vaksin, ada yang masih ini gitu. Dan tidak menutup kemungkinan setelah vaksin bisa kena juga, jadi tetap harus dijaga juga. Ada juga kok. Jadi kan memang efek orang kan beda-beda ya gitu. Jadi
Makanya kalau saya tidak hanya itu, tapi harus mengatur pola hidup yang sehat juga. Dan terus ya kadang-kadang kan rindu lah, kangen kita cekakak gigi, ya duduk ketawa gitu. Tapi kan kadang-kadang aduh gue pulang bawa penyakit ya gitu. Jadi itu rasa worry yang kayak gitu sih, pengennya ini semua bisa aman gitu. Makanya untuk kesehatan mau tidak mau, orang suka nggak suka, sekarang orang harus konsen banget lah. Oh, untuk konsepnya sendiri ini kan labnya beda nih dari lab-lab yang lain, itu gimana sih bisa diceritain? Ya aku lebih milenial lah gitu. Jadi orang kayak nggak berasa datang ke rumah sakit Ya benar. gitu. Kita nggak mau bikin orang takut, karena sepertinya ini kita harus menerima kebiasaan ini Ya. menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Yang Jadi baru, ya. bukan sesuatu yang menakutkan. Ya. Jadi ya emang dari untuk sekarang ini kayaknya kesehatan tidak hanya sekarang ini, tapi kayaknya selamanya ya kesehatan itu udah paling konsen. Dan saya masih banyak ketemu di sana-sana di tempat-tempat yang saya datang itu masih banyak yang mereka yang nggak mau pakai masker, terus ya mereka nggak mau ya batuk seenak-enaknya gitu, maksudnya nggak peduli makanan kiri lagi. Jadi itu masih penting, dan mudah-mudahan pelan-pelan satu-satu kita bisa membantu pemerintah untuk mengurangi COVID-19 ini. Ya.